Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru hebat Indonesia bertemu kembali dengan saya Mbak Riris di podcast Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saat ini saya kedatangan dan saya akan berbincang dengan guru hebat dari SMP Negeri 3 Peterongan. Bisa diperkenalkan? Monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Riris. Yang hebat juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Indonesia, perkenalkan saya Guru SMP Negeri 3 Peterongan Kabupaten Jombang. Nama saya Bu Laili Syarifah. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jombang. Alhamdulillah. Seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya Bu, Iya, ya. Saat ini mengadakan pendidikan calon guru penggerak. Bu, ini sedang berjalan sudah berapa lama Bu? Dan dua bulan mau masuk ke bulan yang Berarti masih ada 4 bulan lagi ya Bu ya. Insya Allah begitu Mbak Riris. Semangat ya Bu ya. Tapi saya Selalu. melihat semangatnya Bu Leli ini luar biasa. Iya, disemangati juga oleh teman-teman ya di lingkungan sekitar. Terima kasih. Nah Bu, di dalam pendidikan calon guru penggerak itu tadi ya Bu ya, yang dipelajari itu apa aja Bu kira-kira Bu? Mau Bu bisa diceritakan barangkali ya, untuk Bapak Ibu yang lain atau saya sendiri ini Bu yang Kepo ya. kepo sekali Bu, demi Demi mencerdaskan ilmu kita Iya, harus Bu. kepo ya, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Baik Mbak Riris. Iya. Di modul 1.1 Sahabat Guru Indonesia kita belajar mengenai filosofi pemikiran pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di situ kita mendalami tentang filosofi pemikiran pendidikan, misalnya bahwa kita ini harus lebih mengutamakan murid dalam proses belajar. Kita harus berpihak pada murid. Bahkan ada satu kata-kata yang mungkin baru ya kita dengar, yaitu menghamba pada murid. Tapi itu maknanya adalah bahwa proses pembelajaran harus betul-betul mampu untuk berpihak kepada murid ya. Bagaimana murid merasa nyaman, senang di sekolah. Itu di modul 1.1. Perubahan paradigma kita tentang pendidikan itu. Oke, jadi itu fundamental ya. Iya, ini hal yang mendasar mendasar banget. Kalau di 1.2 Bu, Nah, di 1.2 kita sudah mulai dikenalkan dengan seharusnya guru penggerak itu seperti apa. Ada nilai, ada peran guru penggerak. Sama-sama 5 itu, ada 5 nilai, ada 5 peran guru. 1.3-nya ini Bu, Mempelajari ini kita belajar tentang visi guru penggerak. Jadi bagaimana kita punya imaji ke depan tentang murid yang kita inginkan, atau pendidikan itu sendiri berjalan seperti apa. Itu adalah visi-visi seorang guru penggerak. Itu kemarin sudah kita pelajari. Dan terakhir ini sekarang di modul 1.4 yang sekarang ini mempelajari tentang apa Bu? Nah, ini menarik sekali ya Mbak Riris dan sahabat Guru Indonesia. Kita pelajari tentang budaya positif ya. Dan di dalam itu banyak sekali ya hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru yang mencerahkan kita sebagai guru. Bagaimana nanti kita melakukan seorang murid dan juga diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri seperti apa. Budaya positif. Nah, saat ini kan Bu Leli sudah mempelajari budaya positif ya Bu ya, di modul yang hampir selesai Ya, ya, modul 1 ini tadi Bu ya. Nah, implementasi apa yang kira-kira Ibu kerjakan lah Bu Leli ini dipraktekkan Iya, gitu ya Bu, dipraktekkan ya, di SMP Negeri 3 Peterongan ini ya. Nah, ini memang budaya-budaya positif ini, budaya itu bisa dibilang nilai-nilai ya, keyakinan, kemudian pola pikir kita ya, terkait hal-hal positif yang seharusnya ada di lingkungan sekitar ini. Dan saya yakin kita semua ya di setiap lingkungan sekolah sudah punya nilai-nilai positif itu. Tinggal bagaimana menguatkan, kemudian kita mungkin mereformasi hal-hal yang sekarang dengan konsep-konsep baru ini dirasa yang tepat ya pada saat sekarang ini, seperti yang dulu kita terapkan. Implementasinya Bu Leli itu Jadi ini ya Mbak Lis. Nggih. Yang paling mendasar itu misalnya begini, cara pandang kita tentang disiplin positif itu sendiri. Nah, selama ini kan kita pandang disiplin itu hubungannya dengan tata tertib. Hubungannya kalau tidak taat maka kena sanksi, kena Dihukum gitu ya Bu ya. Nah, ini kita betul. Kita mencoba pola pandang yang baru dengan konsep atau teori pendidikan yang kami pelajari kemarin, bahwa ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan lagi.
Baik Bu Leli, setelah tadi Bu Leli menceritakan hal menarik dari konsep yang sudah dijelaskan Bu Leli tadi, kiranya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bu Leli dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah yang Bu Leli sekarang tempatin ini ya Bu, setelah mempelajari modul ini? Iya, terima kasih Mbak Riris. Tentunya merubah cara pandang itu adalah hal yang utama ya di sini ya. Kita tidak boleh terjebak pada pemikiran bahwa yang kita ketahui adalah yang paling benar. Jadi ketika ada ilmu baru, pengetahuan baru, kita terbuka untuk mempelajari dan menggunakannya. Nah, ini yang merubah cara pandang saya ketika mempelajari modul 1.4. Misalnya begini, tentang disiplin ya, tentang disiplin ya. Selama ini kita cenderung menganggap bahwa disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan. Ya. Padahal di situ bisa jadi anak-anak motivasinya hanyalah satu, takut kepada hukuman. Betul sekali. Jadi kita juga mempelajari tentang motivasi perbuatan manusia. Atau dia ingin pujian, dia ingin mendapat pujian. Nah, ini ternyata masih motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Sementara yang terbaik adalah kita menemukan motivasi internal dalam diri siswa. Ini berhubungan dengan teori motivasi ya. Jadi bagaimana budaya atau disiplin positif itu berasal dari diri siswa sendiri. Jadi dia punya rasa tanggung jawab, menghargai dirinya sendiri, sehingga muncul budaya-budaya positif. Baik Bu Leli, setelah tadi Bu Leli menceritakan hal menarik dari konsep yang sudah dijelaskan Bu Leli tadi, kiranya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bu Leli dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah yang Bu Leli sekarang tempatin ini ya Bu, setelah mempelajari modul ini? Iya, terima kasih Mbak Riris. Tentunya merubah cara pandang itu adalah hal yang utama ya di sini ya. Kita tidak boleh terjebak pada pemikiran bahwa yang kita ketahui adalah yang paling benar. Jadi ketika ada ilmu baru, pengetahuan baru, kita terbuka untuk mempelajari dan menggunakannya. Nah, ini yang merubah cara pandang saya ketika mempelajari modul 1.4. Misalnya begini, tentang disiplin ya, tentang disiplin ya. Selama ini kita cenderung menganggap bahwa disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan. Ya. Padahal di situ bisa jadi anak-anak motivasinya hanyalah satu, takut kepada hukuman. Betul sekali. Jadi kita juga mempelajari tentang motivasi perbuatan manusia. Atau dia ingin pujian, dia ingin mendapat pujian. Nah, ini ternyata masih motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Sementara yang terbaik adalah kita menemukan motivasi internal dalam diri siswa. Ini berhubungan dengan teori motivasi ya. Jadi bagaimana budaya atau disiplin positif itu berasal dari diri siswa sendiri. Nah, setelah Bu Leli ini menerapkan konsep-konsep yang ada di modul budaya positif ini ya Bu ya, pasti kan ada pengalaman-pengalaman Ibu ya, baik itu Bu Leli kan mungkin menerapkannya tidak hanya di sekolah ya Bu, bisa di rumah, nah di kelas aja lah juga ya, di ruang kelas ya, ruang kelas gitu ya Bu ya. Ini pasti ada kan pengalaman yang Bu Leli alami gitu Bu, dalam menerapkan konsep tersebut. Bisa diceritakan Bu? Ya, baik Mbak Riz ya. Ketika menerapkan budaya positif ini ya di lingkup yang kecil dulu lah ya, di kelas, di ruang-ruang kelas kita, pengalaman yang menarik adalah satu anak itu kelihatan antusias begitu ya, mereka menyambut baik dan merasa dilibatkan. Mungkin selama ini kalau peraturan kan sudah turun dari atas ya, anak-anak harus ini. Nah, ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang bersumber dari nilai kebajikan universal ya yang kita sepakati. Nah, ketika melibatkan anak membuat keyakinan kelas itu mereka antusias sekali ya. Ini diusulkan. Nah, dengan membuat keyakinan kelas yang melibatkan murid, otomatis mereka merasa ikut memiliki. Nah, belongingnya itu ya. Kebutuhan mereka akan tertampung sehingga tidak ada paksaan. Nah, ini menurut saya pengalaman menarik ya. Oke Bu Leli, terkait pengalaman yang tadi Bu Leli alami dalam menerapkan konsep budaya positif tadi, bagaimana perasaan Bu Leli pada saat Bu Leli menerapkan konsep tadi, budaya positif tadi? Yang pasti senang lah ya Bu. Adakah hal lain Bu selain senang? Selevel di atas senang begitu ya. Selevel satu tingkat lagi ya Bu. Mengimbangi antusiasme anak-anak itu kayaknya saya juga bahasanya sangat gitu ya, bergairah, sangat antusias untuk juga mengembangkan diri saya. Bagaimana saya bersama anak-anak bisa
sama-sama untuk belajar menerapkan nilai positif. Jadi ada perasaan ya senang, tapi lebih antusias juga. Antusias iya, ya, betul. jadi kita Menyambung, ya. semakin bergairah gitu Betul. Bu ya. Oke, lanjut lagi Bu ya, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut Bu ya. Hal apa saja menurut Bu Leli itu sudah baik? Nah, kemudian apa ada masih perlu diperbaiki? Gitu menurut pengalaman Bu Leli Selama ini ya. Iya betul. Kalau menurut saya yang sudah baik itu adalah keterlibatan murid-murid tadi. Itu perlu kita selalu kembangkan dan kita libatkan murid-murid supaya mereka juga punya keterikatan dengan lingkungan ini. Yang kurang baik kalau saya ini mungkin kurang konsistensinya. Misalnya menerapkan restitusi ya kan butuh waktu juga. Nah, tahap-tahapnya ada 3 itu. Nah, kadang-kadang dalam satu kesempatan ya, misalnya tadi sempat mau ini gitu ya. Nggak konsisten ya, Bu? Iya, restitusinya dalam skala lebih cepat, lebih pendek begitu ya. Oke Bu Leli, setahu saya Bu ya, dalam modul tentang konsep budaya positif ini itu kan ada 5 posisi kontrol ya Bu ya, termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sebelum Bu Leli mempelajari modul ini, sebelum ini Bu ya, perasaan Bu Leli itu bagaimana sebelum mempelajari modul ini? Oke. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya terapkan maksud saya posisi kontrol. Iya. Nah, Sebelum mempelajari modul ini, malu jadinya. Terus terang ya, saya lebih ke posisi pembuat merasa bersalah. Waduh. Saya suka menggali ya, suka memasuki relung-relung. semakin Iya. terdakwa ini namanya. Tidak langsung menghukum, tapi menggali mereka ya di sisi psikologis mereka. Nah, ini sebenarnya sifatnya manipulatif juga. Saya mencoba mereka ya seperasaan muridnya sehingga mereka semakin merasa bersalah. Tapi ini juga tidak nyaman untuk mereka. Yang kedua, saya lebih sebagai teman karena menurut saya aman gitu ya. Saya tidak kehilangan kepercayaan anak. Saya tetap dekat dengan anak, tetapi ada negatifnya juga. Mereka tidak bisa mengambil solusi atau ini hal-hal positif dari kesalahan, karena saya lebih cenderung membiarkan gitu ya, membuat mereka lebih nyaman dengan posisi sebagai teman. Itu menurut Bu Leli gitu ya, sebelum. Ya. Nah, kemudian perasaan saya saat itu ya merasa itu yang paling benar gitu sebelum mempelajari. Iya. Nah, setelah ternyata Bu Leli tahu ini ya Bu ya, ternyata saya kalau menjadi penghukum anaknya akibatnya jadi begini. Betul, nah jadi setelah Bu Leli mempelajari di bab yang ini ternyata akhirnya Bu Leli ada perasaan lain ya Bu ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa Bu sebelum dan sesudah Bu Leli mempelajari? Setelah mempelajari modul ini tahu ya bedanya masing-masing, efeknya apa, kemudian yang terbaik bagaimana. Di situ kami belajar, saya pribadi banyak belajar bagaimana menerapkan. Nah, akhirnya sekarang ini yang saya selalu coba terapkan adalah di posisi pemantau. Seandainya belum sampai ke manajer ya, pada saat memantau itu kemudian berusaha ya, selalu berusaha untuk menjadi manajer yang baik dalam menyikapi suatu. Oke Bu Leli, tadi itu saya mendengar ada istilah yang mungkin terasa agak asing bagi telinga saya itu Bu ya. Istilah yang sering tadi Bu Leli sebutkan, retribusi atau apa tadi Bu ya? Restitusi. Oh, restitusi ya, restitusi. Ya, betul. Apa itu Bu restitusi? Restitusi ini adalah proses ya bagi seseorang seperti kita guru untuk menciptakan kondisi di mana murid ketika melakukan kesalahan itu dia tidak merasa dipojokkan, tapi kita tumbuhkan rasa tanggung jawab dia. Kita tetap menghargai dia, kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri. Jadi tidak ngedonkan gitu ya. Kamu itu dia gitu dalam ini mencari solusi. Bagaimana kamu mencari solusi atas kesalahan itu? Restitusi. Retribusi ya Mbak ya? Bukan Bu ya, retribusi itu pemasukan. Restitusi adalah itu seperti yang disampaikan Bu Leli itu. Apakah ada keterkaitan dengan tadi Bu yang 5 posisi kontrol? Iya, posisi kontrol yang tadi. Bagaimana kita menjadi manajer yang baik, pemantau minimalnya pemantaunya ya. Kemudian yang idealnya adalah manajer itu kita menerapkan 3 segitiga. Ini segitiga
restitusi. Segitiga restitusi ya Bu ya. Oke. Ya, segitiga restitusi. Nah, berarti sebelum mempelajari modul ini ya Bu ya, tentang budaya positif ini, pernah nggak Bu Lely itu menerapkan yang tadi dikatakan segitiga restitusi? Pernah nggak Bu? Ya. Baik, Mbak Riris, saya coba ulik dulu ya tentang segitiga restitusi. Biar saya lebih paham ini Bu. Iya. Pertama, ketika kita menemukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu anak tersebut. Istilahnya menstabilkan identitasnya. Biasanya dia datangkan dengan ketakutannya. Mau diapakan ini gitu. Hukumannya, apa yang harus saya lakukan. Nah, kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu supaya dia merasa yakin dan percaya diri. Baru mau cerita, cooling down gitu. Jangan nggak derendek gitu. Dan yang kedua, kita validasi. Validasi kesalahan bukan berarti kita validkan kesalahannya, tapi kita bertanya sebabnya apa, karena sesuai dengan teori motivasi tadi dan teori kebutuhan manusia, apa sih yang ingin dia lakukan. Seorang anak mungkin melakukan kekerasan, ternyata dia sedang butuh untuk adanya penguasaan. Seorang buat kekacauan, buat bernyanyi di kelas tanpa ada jadi ingin senang gitu. Kita tanyakan visi dan misi kamu itu apa? Kenapa kamu gitu ya Bu ya? Kenapa kamu kok menyanyi gitu? Kenapa menyanyi sendiri di saat yang lain sedang belajar gitu ya? Dia mungkin butuhnya merasa senang. Kemudian yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan, kita hubungan dengan keyakinan kelas. Yang tadi itu ya, keyakinan saya keyakinan kelas di kelas saya respect. Apakah tindakanmu ini sudah menunjukkan keyakinan kelas? Nah, 3 langkah itu kita lakukan ketika kita menemukan anak melakukan kesalahan. Dan dengan cara-cara seperti itu, anak akan termotivasi juga untuk mencari solusi. Jadi solusi bukan dari kita ya, Pak. Iya, betul. Apa solusinya? Kira-kira kamu melakukan ini, solusinya gimana ya? Nah, gitu ya Bu ya. Bisa melakukan untuk memperbaiki. Gitu. Konsep yang disampaikan dalam modul ini tadi Bu ya, adakah hal-hal lain yang menurut Bu Lely itu penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Bu? Ya betul. Menurut saya ada satu hal ya yang sangat penting ya Mbak Desya, yaitu keteladanan. Nah, kita mengajak anak-anak untuk memiliki budaya positif, berarti anak-anak harus melihat kita punya budaya itu sendiri dulu ya, disiplin positifnya, posisi kontrol kita bagaimana, ini anak-anak akan melihat kita lebih dulu sehingga mereka akan mudah untuk menerapkannya kalau ada teladan atau contoh. Baiklah, kita akhiri dulu podcast Disa hari ini dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.